tugas pokoknya adalah pengawas SMK. Nah, kebetulan saya mendapatkan tugas untuk memberikan sosialisasi pengelolaan kinerja bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang ditugasin dari BBGP DIY Yogyakarta. Bapak Ibu semua, tentunya di sini sudah pada paham ya apa itu pengelolaan kinerja. Jadi kita nanti bersama diskusi mengenai masalah ini. Apakah ada kendala, hambatan, atau yang lain-lainnya. Lanjut, Pak Arif. Pak Arif, lanjut slide 2. Ya. Ini slide 2 ya Pak Arif ya. Bapak Ibu, tujuan sosialisasi kali ini adalah peserta dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam penyelesaian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024. Jadi Bapak Ibu semua diharapkan di bulan Desember ini menyelesaikan pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Ini sudah merupakan bulan Desember, sudah hampir habis ya 2024. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu kepala sekolah maupun guru sudah menyelesaikannya. Kalau belum, segera menyelesaikan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024. Ini tujuan sosialisasi ini. Yang kedua, peserta memahami jalur dan bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan untuk penyelesaian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024. Nah, kemudian peserta memahami aset dan dukungan yang bisa digunakan dalam penyelesaian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024. Ini tujuannya. Jadi segera selesaikan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024. Itu. Lanjut Pak. Bentar Pak, ini laptopnya. Tenang aja Pak. Ditunggu pokoknya. Maaf Pak, maaf Pak ya. Ya. Tujuan. Ya. Nah, lanjut Pak, maaf ya. Ya. Sudah nampak Pak yang baru? Nah, ya sudah. Ya, di tahun 2024. Yang pertama adalah pemadanan data untuk melancarkan pengaliran data pegawai ke kinerja PKN. Yang kedua, penyelesaian setiap tahap pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, penetapan predikat kinerja organisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian yang keempat adalah penetapan predikat kinerja periode semester 1 dan 2 oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan. Ini merupakan tantangan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2024. Kita tahu semua banyak keluhan-keluhan dari para guru, ya, kemudian dari para sekolah, kok sampai membuat seperti ini,
Padahal tugas pokok kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah banyak pekerjaannya. Inilah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Nanti kita pecahkan secara bersama oleh kita semua. Lanjut, Pak Arif. Pak izin, mohon maaf, di sini laptopnya nggak bisa buat slide berikutnya, begitu Pak? Oke, kalau begitu nanti kita beralih ke itu ya, adminnya ya. Bentar. Ya Pak, nanti saya coba Pak, nanti saya coba. Ya, oke. Bapak lanjut dulu Pak Arif ya. Saya coba dulu di sini. Ya. Ada baik, saya cobain. Mohon maaf ya, Bu ya. Ya, Bu Tri, silakan. Itu di lem. Udah di Pak Arif udah pesen Pak, belum datang aja itu. Pesan, iya. Di lem Cepat ya, Bu Asma ya. Iya. Recording in progress. Yang penting udah foto Pak Arif tadi awal ya. Pak Ismail punten ya, materi sosialisasi kinerja ya? Ya, betul. Sebentar Pak Arif, saya coba dulu ya. Saya kirimin tuh ke teman. Sudah. Bu Tika. Ya. Ya Bu, sebentar Bu. Kalau di mana tahu? Iya. Ini Bapak, tapi tampilannya kecil begini, kelihatan nggak Pak? Izin Pak, maaf. Ya, kelihatan. Ya, bisa diperbesar itu. Pak Arif ini dari Ibu Tri apa dari Pak Arif ini? Nah, dari saya, cuman kalau nanti diperbesar, itu nanti gesernya yang seperti tadi, diem aja. Ya, gitu, Pak. keblur. Udah cukup ini saya kelihatan Pak Arif. Ya, balik lagi Bisa nih. Bisa, udah Pak, bisa Pak. Nah, ini udah bisa ya. Ya. Nah, siapa saja dukungan komunitas, guru dan kepala sekolah yang bisa membantu dalam implementasi pengelolaan kinerja di lapangan. Sekarang ya alur koordinasi ya. Pemantiknya yaitu berkoordinasi melalui pegawai dinas yang ditunjuk. Kemudian komunitas belajar daerah ya, itu alur koordinasi juga masih dengan BBGP. Kemudian dengan guru penggerak, ini salah satunya Pak Arif adalah merupakan guru penggerak dan juga mungkin banyak guru-guru yang lainnya. Selanjutnya adalah bergerak bersama penggerak komunitas belajar bergema, singkatannya ya, guru dan kepala sekolah.
Ini ya, bergerak bersama penggerak komunitas belajar. Ini forum diskusi semua kita. Kemudian ada juga yang namanya duta teknologi. Ada bagiannya, ini yang ahli-ahli IT. Dan juga ada yang disebutnya dengan kapten dan ko-kapten. Ini jadi forum diskusi pengelolaan kinerja ini banyak ya Bapak Ibu. Tenang saja, nggak usah bingung bahwa pengelolaan kinerja ini akan diteruskan di tahun 2025 ini. Mungkin kita bertanya-tanya, dikira kita pengelolaan kinerja udah habis, ganti menteri, ganti program lagi. Ternyata lanjut pengelolaan kinerjanya. Jadi yang kedepannya akan disederhanakan. Artinya dari kita semua, jadi nggak usah mengupload ya, mengupload apa itu namanya, semacam sertifikat atau apalah, nggak perlu itu ya. Cuma nanti dikasih tunjuk saja ya, nggak usah upload-uploadan ya. Jadi hanya menunjukkan ketika kepala sekolah mau menilai atau mau mengeksekusi ke guru-gurunya, tinggal tanya saja ya, tanya saja ya, tanya ke gurunya apakah ada atau tidak ya. Jadi nggak usah mengupload semuanya ya, itu intinya. Itu semuanya. Dari ini sampai ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Silakan sambil jalan. Lanjut ya. Lanjut Pak Arif. Tampilannya kecil, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kebaca. Ya. Ini ada beberapa dukungan terhadap implementasi pengelolaan kinerja. Jadi Bapak Ibu semua, di tahun 2025 pengelolaan kinerja berlanjut ya. Cuma bedanya kita tidak usah mengupload ya, tidak usah mengupload. Hanya menunjukkan saja. Kemudian yang tahun 2024 itu ada 2 kali ya. Dari kalau tidak salah Periode, 2 periode. 2 periode ya, 2 periode. Ya, sekarang hanya sekali saja. Ya. Enggak usah 2 semester. Jadi sekali saja ya. Setahun sekali. Kemarin setahun 2 kali. Itu yang intinya ya. Jadi cukup 1 kali ya, dari Januari Desember. Kalau kemarin kan Januari Juni Juli Desember. Sekarang itu cukup 1 kali saja. Yang tahun sebelumnya adalah 2 kali. Itu proses penyederhanaannya. Kemudian berkas-berkas atau sertifikat tidak usah di-upload. Ya, hanya ditunjukkan saja. Ditunjukkan saja bahwa kita itu punya dokumennya atau punya
bukti-bukti lainnya. Itu Bapak Ibu perbedaan pengeluaran kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025 yang akan datang. Lanjut. Nah, alat bantu yang bisa dimanfaatkan oleh narasumber untuk mendukung upaya pengimbasan. Nah, ini ya, saya kan sekarang sedang pengimbasan, ya. Pengimbasan ini tentunya punya alat bantu semua, ya. Nanti ada dashboard pemantauan, ya, paket informasi dan pusat bantuan. Lanjut, Pak Arif. Nah, ya. Proses pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dapat dilihat melalui dashboard pemantauan, yaitu Bapak Ibu linknya ya, https ya, Talenta GTK Guru Belajar Teachers ya. Nanti Bapak Ibu bahan ini saya kirim di grup ya. Mungkin di grup juga Pak Arif sudah memberikan itu materi ini semua. Bisa dilihat-lihat. Yang jelas saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah memahaminya ya. Karena ini proses sudah berlangsung tahun 2024 ya. Ini tinggal kita meneruskan di tahun 2025 yang prosesnya disederhanakan atau agak simpel, yaitu yang pertama tadi ya, tidak usah mengupload dokumen-dokumen, tidak usah mengupload berkas-berkas, dan yang kedua tidak 2 kali dalam setahun, tapi cukup 1 kali saja. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat di dashboard pemantauan itu bisa dilihat. Nah, siapa yang bisa mengakses itu di antara lain BPMP ya, BPMPP, BBGP yang ini ya, guru penggerak, kemudian PIK tanggung jawab Dinas Pendidikan. Kalau Bapak Ibu ada persoalan mengenai pengelolaan kinerja guru, tentu bisa ditanyakan kepada PIK atau penanggung jawab UPT di Sudin Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Itu Bapak Ibu semua. Apa saja yang bisa dilihat di dashboard pemantauan, yaitu status pengelolaan kinerja, status pengaliran data ke EKIN BKN, kemudian data pribadi, data sekolah masing-masing guru. Ini udah baru halaman berapa Pak Arif? 9 Pak. 9. Semuanya berapa Pak Arif? Semuanya berapa? 93 Pak. Cukup ya. Cukup ya. Sudah saya share di grup Pak. Sampai maghrib cukup ya. Bapak. Lanjut Pak Arif. Siap. Ya. Nah ini peta sumber informasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini jadi peta sumbernya ya Bapak Ibu, kita bisa dilihat substansi dan kebijakan,
dasar kebijakan transformasi pengelolaan kinerja beserta panduan substansi untuk memahami arah transformasi hingga implementasinya. Kemudian panduan substansi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Baru kalau teknologi sifatnya berisi panduan teknis yang membantu Anda untuk menavigasi atau meleader ya, mengarahkan dukungan teknologi dalam transformasi pengelolaan kinerja. Ada juga yang namanya panduan teknis untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Ada lagi panduan teknis untuk atasan, kepala sekolah, kepala dinas, dan tim kerja. Kemudian yang ketiga, panduan simtendik. Kemudian daftar pertanyaan, informasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan berkaitan dengan substansi dan teknis. Ada yang namanya pusat informasi. Itu Bapak Ibu semua ya. Lanjut. Recording stopped. Recording in progress. Saya bantu ya Pak Arif, boleh? Pak Ismail, Ya, siap, Bu. saya bantu Monggo. ya. Saya Monggo. coba ya. Ya, silakan. Lanjut, Bu. Slide berikutnya. Nah, ini. Ya. Mangga Pak Ismail. Ya, ini ya. Nah, ya ini kelanjutannya Bu ya. Slide berikutnya ya ini ya. Oke, Bapak Ibu semua. Paket informasi pengelolaan kinerja tahun 2025. Ini Bapak Ibu, nanti kita siap untuk mengimplementasikan pengelolaan kinerja di tahun 2025 ini. Akses panduan, substansi dan teknis, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui QR di samping ini. Jadi dengan begitu ini untuk memudahkan bagian pengelolaan kinerja guru ataupun pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi nanti kita bisa dengan mengaplikasikan dari ini barcode ya, dari barcode yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing lagi ya, tenang aja ya. Jadi sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu, baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai
guru-guru. Jadi kewajiban untuk mengisi atau melakukan atau menyelesaikan pengeluaran kinerja guru dan kepala sekolah juga termasuk pengawas di tahun 2025 masih ada, ya, masih continue atau meneruskan, ya. Yang pertama tentunya selesaikan dulu, ya, pengelolaan kinerja di tahun 2024 itu. Nanti kelanjutannya baru kita mulai proses pengelolaan kinerja tahun 2025. Lanjut, Bu. Nah, ini Bapak Ibu prioritas penyelesaian pengelolaan kinerja guru kepala sekolah di tahun 2025. Nah, ada 2 tahapan. Apa yang harus dilakukan? Kemudian dukungan yang dapat digunakan, ya. Ada nanti pemadanan data, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Apa yang ada di dalam pemadanan data? Yang pertama yaitu turut mendampingi proses pemadanan data yang dilakukan oleh UPT dan Dinas Pendidikan. Kemudian memahami permasalahan dan alur pemadanan data yang terjadi pada guru dan kepala sekolah. Adapun dukungannya yaitu informasi dari dashboard pemantauan yang didapatkan dari PIC pengelolaan kinerja yang ada di Sudin atau di Dinas Pendidikan. Panduan pemadanan data bisa diakses di sini, ya. Baru ke tahap pelaksanaan yaitu mendampingi dan mendorong proses penyelesaian tahap pelaksanaan bagi guru dan kepala sekolah. Lanjutnya, mendampingi PS, pengawas sekolah sebagai tim kerja dan kepala dinas sebagai pejabat penilai kinerja kepala sekolah. Adapun tahap penilaiannya yaitu mendampingi dan mendorong proses penyelesaian tahap penilaian oleh atasan di periode semester 1 dan 2. Selanjutnya, mengimbaskan informasi mengenai penetapan predikat kinerja tahunan kepada guru, kepala sekolah, tim kerja, dan kepala dinas. Adapun dukungan yang dapat digunakan yaitu paket informasi pengelolaan kinerja. Itu ada linknya, ya. Ada linknya. Kemudian paket informasi pengelolaan kinerja kepala sekolah. Ada linknya juga. Jadi itulah beberapa tahapan, ya. Tahapan yang dilakukan yaitu pemadanan data, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Lanjut. Nah, ini penyelesaian SKP by guru ASN baru diangkat pada tahun 2024. Nah, ini Bapak Ibu, jadi SKP, ya, sasaran kinerja pegawai by guru ASN yang baru diangkat pada tahun 2024.
Nah, guru yang diangkat Januari April perlu membuat SKP atau perencanaan kinerja 2024 dan menyelesaikan hingga tahap penilaian periode semester 2. Ini bagi Bapak Ibu ya, untuk kepala sekolah yang gurunya diangkat pada Januari April. Adapun guru yang diangkat Juli September perlu membuat SKP atau perencanaan kinerja tahun 2024 untuk periode semester 2 saja dan melanjutkan hingga tahap penilaian. Selanjutnya, guru diangkat Mei Juni itu perlu membuat SKP atau perencanaan kinerja 2024 untuk periode 1 dengan tahap pelaksanaan yang diselesaikan otomatis oleh sistem. Kemudian selesaikan pengelolaan kinerja periode semester 2 hingga tahap penilaian. Pada periode semester 1, atasan menilai perilaku kerja saja. Kemudian bagaimana guru yang diangkat pada bulan November-Desember? Ini perlu membuat SKP atau perencanaan kinerja tahun 2024 untuk periode 2 saja dengan tahap pelaksanaan yang diselesaikan otomatis oleh sistem. Atasan menilai perilaku kerja periode semester 2 saja. Itu ya. Jadi ini ada beberapa poin bagi guru-guru yang baru diangkat ya, baru diangkat di bulan berapa itu udah tahu bulannya. Ada Januari April, kemudian Mei Juni, lalu Juli September, kemudian November Desember. Kalau ada guru-guru yang baru diangkat di bulan-bulan itu, maka apa yang harus dilakukan Bapak Ibu semua supaya tahu ya, supaya tahu semua, supaya jangan salah sasaran atau salah target ya. Lanjut Bu Tati. Nah, ini arahan dari Dirjen GTK untuk pembuatan SKP guru dan kepala sekolah. UPT dan narasumber dimohon untuk kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat, kemudian mengingatkan dan menginformasikan kembali kepada guru dan kepala sekolah di wilayah masing-masing bahwa setiap guru dan kepala sekolah wajib membuat SKP dan menyelesaikannya hingga tahap penilaian di periode semester 2. Nah, apa keuntungannya? Yang pertama tentunya guru dan kepala sekolah dapat mengajukan kenaikan pangkat dan atau jabatan dalam hal memiliki kecukupan angka kredit. Yang kedua, guru dan kepala sekolah dapat memperoleh tunjangan profesi dalam hal sudah memiliki sertifikat pendidik. Yang ketiga, guru dan kepala sekolah dapat memperoleh tambahan penghasilan pegawai dalam hal daerah memiliki kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai. Yang keempat, guru dapat diangkat menjadi kepala sekolah dalam hal guru masuk ke dalam suplai sebagai calon kepala sekolah. Ini ya. Jadi
guru dapat diangkat menjadi kepala sekolah, ya, sebagai supply, ya, penyedia calon. Lanjut. Ya, nih Bapak Ibu, penyempurnaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2025. Ya. Seperti kita ketahui di tahun 2024 tentunya ada hal-hal yang perlu disempurnakan atau perlu dilengkapi. Untuk itu, maka di tahun 2025 ini kita perlu penyempurnaannya. Tujuannya adalah yang pertama, satu, peserta dapat memahami substansi dan teknis penyempurnaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2025. Jadi kita nanti bisa memahami substansinya dan teknisnya dalam penyempurnaan. Kemudian diharapkan peserta dapat memahami manfaat penyempurnaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2025. Nanti kita tahu ya manfaat dari penyempurnaan ini. Jadi jangan sampai kita punya anggapan ya, jangan-jangan pengelolaan kinerja tahun 2025 udah dipending ya, jangan ya. Jadi seperti kita tahu, saya mendapatkan arahan dan sosialisasi bahwa pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas di tahun 2025 akan disempurnakan dan tetap ada. Ya. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah peserta dapat mendemonstrasikan pemahamannya penyempurnaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2025. Itu Bapak Ibu tujuan dari penyempurnaan ya pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah pada tahun 2025. Nah, kemudian cakupan materi untuk pengelolaan kinerja tahun 2005 adalah yang pertama penyempurnaan pengelolaan kinerja tahun 2025, yang kedua substansi penyempurnaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, yang ketiga tentunya mengeksplorasi teknologi penyempurnaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, dan yang keempat dilakukan tanya jawab. Lanjut. Nah ini kalau dibagi waktu 15 menit kita akan mensosialisasikan tentang penyempurnaan pengelolaan kinerja tahun 2025. Lanjut. Nah, selanjutnya arahan Bapak Menteri Dikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita tahu sebelumnya kita masuk di ranah Mendikbudristek ya. Mendikbudristek. Sekarang kita di bagian Mendikdasmen ya, dasar dan menengah. Kita udah pecah yang tadinya 3, sekarang yang tadinya 1 ya,
atau dulu katakanlah 3 in 1 ya. Dalam satu rumpun, pendidikan, kemudian budaya, dan riset ya, riset dan teknologi. Sekarang kita khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Para guru tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pengelolaan kinerja ya. Jangan sampai menyita nih waktunya ya. Jadi tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Mulai tahun 2025 pengelolaan guru, kepala sekolah dan pengawas yang lebih simpel, tidak ribet dan tidak perlu ribut-ribut. Ya, kita selesaikan secara sederhana ya, sederhana. Artinya tidak akan memakan waktu yang lama. Kemudian sasaran kinerja pegawai SKP dalam pengelolaan kinerja cukup 1 tahun sekali. Itu yang pertama ya. Cukup 1 tahun sekali. Kemudian tidak perlu mengunggah dokumen akuntabilitas. Dan pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin serta tidak mengunggah sertifikat bukti pendukung. Namun demikian kita perlu bukti-buktinya. Hanya itu ditunjukkan saja. Ya, ditunjukkan saja atau diperlihatkan saja. Tidak usah diunggah. Kemudian kebijakan tersebut merupakan respon dan jawaban kami atas aspirasi para guru serta pemenuhan arahan Bapak Presiden akan pelayanan birokrasi yang tidak ribet, tidak birokratis, tidak berbelit, dan tidak mempersulit masyarakat. Nah, itu inti pengelolaan kinerja di tahun 2025. Ingat ya, jadi lebih simpel, tidak ribet, dan tidak perlu ribut. Nah, tentunya ini semuanya itu tergantung pemahaman kita ya. Yang tahun 2024, wah ribet amat ini. Ada kadang-kadang itu ya. Kemudian pada ribut dah guru-guru. Ini ngurusin ini, pengelolaan kinerja aja. Kapan ngajarnya? Kapan melakukan yang lainnya? Nah, baru akan disimpulkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, mulai tahun 2025 akan diberlakukan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang lebih simpel, tidak ribet, dan tidak perlu ribut. Apa itu? Nah, kita lihat perbandingan tahun 2024 dan yang akan kita lakukan di tahun 2025. Yang pertama tentunya sebelumnya yaitu tahun 2024 pegawai tersita waktunya untuk laporan administratif. Sementara atasan mengevaluasi kinerja berdasarkan dokumen administrasi secara manual. Itu ya, beban administrasi. Nah, nanti tentunya mulai tahun 2025 penyelarasan teknologi mempermudah pengelolaan kinerja dengan mengurangi dokumen yang perlu disiapkan dan direview oleh atasan. Selanjutnya, indikator yang relevan. Indikator kinerja pegawai diukur dari banyaknya indikator membuat fokus peningkatan kinerja sulit tercapai. Baru nanti yang tahun 2025 pegawai memilih satu indikator kinerja yang relevan untuk ditingkatkan.
Sementara atasan menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Adapun unjuk kerja yang berdampak adalah di tahun sebelumnya atau tahun 2024, tekanan untuk mencapai kinerja sempurna hanya melahirkan perubahan di atas kertas. Jadi ya, di atas kertas. Ingat. Selanjutnya di tahun 2025, maka atasan mendukung peningkatan yang berdampak. Itu ada dampaknya nanti ya di tahun 2025 itu. Tidak bersifat administratif yang di tahun 2024. Terutama apa? Pembelajaran peserta didik melalui pemantauan, pembinaan, dan evaluasi kinerja. Lanjut Bu, slide selanjutnya. Nah ini. Nah lanjut Bapak Ibu. Masih arahan dari Bapak Menteri. Tentunya ada beberapa masukan ya. Beberapa masukan yang perlu disempurnakan ya. Yang pertama, pengembangan kompetensi berbasis poin. Guru, kepala sekolah merasa sistem poin membuat mereka meningkatkan kompetensi. Ini kelemahan di tahun 2024. Sekarang tidak perlu atau tidak berbasis poin. Nah, unggahan dokumen akuntabilitas, unggahan dokumen dirasa menambah beban administratif sehingga menyita waktu dan mengurangi fokus dalam pelayanan pembelajaran. Jadi tidak perlu mengunggah dokumen lagi ya. Selanjutnya periode atau siklus pengelolaan kinerja. Siklus pengelolaan kinerja 2 kali setahun atau 2 kali semesteran. Dirasa masih menantang karena merupakan pihak jadi sekarang periodenya hanya 1 kali dalam setahun. Yaitu selanjutnya Bapak Ibu, penyempurnaan dalam sistem. 1, guru dan KS memilih indikator kompetensi. Kemudian guru dan KS mengisi refleksi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan dan atasan melakukan konfirmasi. Kemudian tidak ada poin pengembangan kompetensi dan unggah sertifikat. Selanjutnya guru dan KS tidak perlu mengunggah bukti dukung atau dokumen di dalam sistem. Jadi hanya artinya menunjukkan aja ya, memberitahukan saja bahwa kita memiliki dokumen-dokumen tersebut. Jadi tidak usah mengupload ya, tidak usah mengupload semuanya. Selanjutnya di sistem guru hanya mengonfirmasi bahwa pelaksanaan tugas pokok telah selesai, lalu KS melakukan konfirmasi. Di sistem, KS cukup melakukan konfirmasi ketersediaan dan kesiapan dokumen tanpa perlu mengunggahnya.
guru dan kepala sekolah melakukan siklus pengelolaan kinerja per tahun. Kemudian perubahan tidak mengubah alur yang selama ini sudah diputuskan bersama BKN. Itu Bapak Ibu. Nah, kita punya tagline ya. Tagline-nya mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua. Mungkin yang kemarin-kemarin ribet kali ya. Ribet, kurang bermakna ya. Jadi sekarang kita punya tagline-nya bermakna, ya, mudah, bermakna, dan bermutu. Sampai di sini Bapak Ibu barangkali ada masukan, ada tanggapan atau ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau apa ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini mengenai substansi ya. Substansi bagaimana penyempurnaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Lanjut, Bu. Nah, sekarang tidak berbasis poin ya. Tidak berbasis poin ya, atau tidak berbasis poin. Kemarin itu basisnya adalah poin ya. Ya, tentunya sebagai substansi ini adalah pengembangan kompetensi guru ya. Pengembangan kompetensi guru. Kita tahu kompetensi sebagai guru sesuai dengan permen ada beberapa kompetensi guru ya. Lanjut, Bu. Nah, ini pengembangan kompetensi guru antara lain adalah beberapa tahapannya ya. Beberapa tahapannya. Yang pertama tentunya guru dan kepala sekolah mendiskusikan dan menyepakati indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, nanti guru-guru yang ada di sekolah tentunya mendiskusikan dan mensepakati indikator kompetensi yang diperlukan. Indikator kompetensi mana yang perlu ditingkatkan oleh guru tersebut. Setelah itu, langkah yang kedua, guru melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan indikator yang perlu ditingkatkan. Lanjut, guru menuliskan
refleksi hasil belajar dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, langkah keempat, kepala sekolah membaca hasil refleksi guru dan mempertimbangkan kualitas belajarnya dalam penilaian kinerja. Nah, nanti ini ada waktu tahap pertama, indikator kompetensi mengacu pada Perdijen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Guru hanya perlu memilih satu indikator kompetensi. Jadi guru hanya perlu memilih satu indikator aja ya, satu indikator kompetensi. Kemudian tidak ada standar minimal jam pelajaran atau poin. Tidak ada pembatasan jenis kegiatan. Jumlah dan jenis kegiatan didiskusikan dan disepakati oleh atasan. Selanjutnya, pegawai menuliskan hasil belajarnya setelah mengikuti kegiatan. Kemudian, tidak ada standar format penulisan refleksi. Jadi tidak ada standar format ya, fleksibel. Selanjutnya, tidak ada bukti dukung yang perlu diunggah lainnya. Berdasarkan refleksi guru, kepala sekolah dapat melakukan ajar pada praktek kinerja pegawai. Selanjutnya, nah ini pengembangan kompetensi guru ya. Kita tahu kompetensi guru itu ada 4 ya. Jadi daftar indikator kompetensi berdasarkan Perdijen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Guru hanya memilih satu indikator. Nah, adapun indikator kompetensi guru yang pertama dari kompetensi pedagogik ada 3 ya. Apa itu? Kompetensi pedagogik, lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. 1.2 pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Dan 1.3 asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Kemudian dari kompetensi kepribadian yaitu kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Selanjutnya, poin 2.2, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. 2.3 masih dari kepribadian, yaitu orientasi berpusat pada peserta didik. Ya, jadi itu dari segi kepribadian atau kompetensi kepribadian. Adapun dari kompetensi sosial, yaitu mencakup kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Masih dari segi sosial, keterlibatan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran. Kemudian, keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Selanjutnya,
dari kompetensi profesional ada yang namanya pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. 3.2 masih dalam segi profesional, karakteristik dan cara belajar peserta didik. Baru yang terakhir, bagian dari profesional, yaitu kurikulum dan cara menggunakannya. Lanjut. Nah, itu semua bagian dari pengembangan kompetensi guru. Nah, sekarang kita beralih kepada pengembangan kompetensi kepala sekolah. Bapak Ibu semua, sebagai kepala sekolah tentunya punya kompetensi ya. Guru juga punya, kepala sekolah juga ada, dan juga pengawas juga ada. Nah, adapun pengembangan kompetensi dari kepala sekolah, ya, langkah-langkahnya yang pertama, kepala dinas atau tim kinerja dan kepala sekolah mendiskusikan dan menyepakati indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan. Ini tentunya mengacu kepada indikator kompetensi Perdijen GTK nomor 7327 tahun 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah hanya perlu memilih satu indikator kompetensi. Jadi satu ya. Jadi satu indikator kompetensi. Yang kedua, kepala sekolah melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan indikator yang perlu ditingkatkan. Jadi sekarang tidak ada standar minimal jam pelajaran atau poin. Tidak ada pembatasan jenis kegiatan, jumlah dan jenis kegiatan didiskusikan dan disepakati oleh atasan. Selanjutnya, kepala sekolah menuliskan refleksi hasil belajar dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Poinnya, kepala sekolah menuliskan hasil belajarnya setelah mengikuti kegiatan. Tidak ada standar format penulisan refleksi. Yang keempat, kepala dinas pendidikan membaca hasil refleksi kepala sekolah dan mempertimbangkan kualitas belajarnya dalam penilaian kinerja. Poin-poinnya adalah tidak ada bukti dukung yang perlu diunggah, ya, seperti sertifikat, ya, kemudian juga yang lain-lainnya. Berdasarkan refleksi, kepala dinas dapat melakukan dialog lebih lanjut terkait dampak hasil belajar pada praktek kinerja kepala sekolah. Lanjut, Bu. Nah, ini pengembangan kompetensi kepala sekolah. Ini sesuai dengan kompetensi daftar indikator kompetensi berdasarkan Perdijen GTK nomor 7327 tahun 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah hanya memilih satu indikator. Indikator apa? Di antaranya pilih sesuai dengan kompetensinya. Indikator kepribadian, indikator sosial, indikator kompetensi profesional. Indikatornya yang termasuk dalam kepribadian yaitu satu kematangan moral, emosi, spiritual dalam berperilaku
sesuai kode etik. Ya. Jadi kalau kepala sekolah itu bagaimana kematangannya dalam moralnya, emosi, dan spiritual. Kemudian 1.2 pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. 1.3 orientasi berpusat pada peserta didik. Adapun kalau kompetensi sosial yaitu pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 2.2 kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Dan 2.3 keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Kemudian yang kompetensi profesional yaitu pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan. Selanjutnya kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Lanjut, Bu. Nah, sekali lagi bahwa pengelolaan kinerja, baik pengelolaan kinerja kepala sekolah ataupun guru, tidak perlu menggugah lagi dokumen-dokumen. Jadi tidak perlu mengunggah dokumen, ya. Jadi cukup ditunjukin saja atau diberitahukan saja. Ini Pak sertifikat saya, ini Pak dokumen saja. Jadi tidak perlu diunggah, ya. Adapun pelaksanaan tugas guru, nah ini tugas guru, ya kita tahu guru mengetahui tugas pokok 5M serta dokumen akuntabilitas yang perlu dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Dokumen akuntabilitas bukanlah tambahan dokumen baru. Jenis dokumennya kurikulum satuan pendidikan, rangkuman kehadiran guru, surat tugas keputusan untuk tugas tambahan guru. Yang kedua, guru melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Dokumen akuntabilitas adalah rekam kinerja guru dalam mengerjakan tugas pokok dan tanggung jawabnya sehari-hari. Yang ketiga, guru menunjukkan dokumen akuntabilitas tugas pokoknya ke atasan di luar sistem. Tidak ada dokumen yang perlu diunggah ke dalam sistem. Selanjutnya, kepala sekolah mengkonfirmasi ketersediaan dokumen keseharian tugas pokok guru. Mengkonfirmasi, ya. Atasan cukup menyatakan bahwa ketersediaan dan isi dokumen sudah sesuai. Jadi tidak ada apa yang namanya itu diunggah, diupload, ya. Jadi cukup menunjukkan saja. Nah, apa saja cakupan dokumen akuntabilitas guru itu? Dokumen-dokumennya, ya. Yang pertama tentunya dokumen KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini dokumen yang disusun oleh kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang dipilih dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Rangkuman kehadiran guru yaitu dokumen yang berisi rekapitulasi kehadiran bulanan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Bukan daftar hadir, tapi rekapannya, ya, berupa rekapan.
Surat tugas keputusan untuk tugas tambahan guru adalah tugas tambahan adalah tanggung jawab atau peran ekstra yang diberikan kepada guru berdasarkan surat putusan atau surat tugas dari kepala sekolah di luar tugas utama mengajar. Ini bisa berupa wali kelas, ya, kemudian tugas sebagai perpustakaan atau tugas tambahan lainnya. Jadi Bapak Ibu, ini ada catatan, penamaan di atas bukan nomenklatur untuk membuat dokumen baru. Penamaan dokumen mungkin bisa berbeda di lapangan. Silakan baca kolom penjelasan untuk mencari padanannya. Sekali lagi, dokumen tidak diunggah ke dalam sistem. Cukup diperlihatkan saja. Itu Bapak Ibu semua. Nah, kita tahu mengenai tugas dari guru sebagai pengajar, ya. Sekarang tugas sebagai kepala sekolah. Nah, yang pertama tentunya kepala sekolah mengetahui dokumen akuntabilitas yang perlu dimiliki oleh satuan pendidikan. Ya, itu dokumen akuntabilitas bukanlah tambahan dokumen baru. Jenis dokumennya kurikulum satuan pendidikan, perencanaan satuan pendidikan, laporan satuan pendidikan, dan rangkuman atau rekapan kehadiran guru. Guru dan kepala sekolah melaksanakan tugas sehari-hari. Dokumen akuntabilitas adalah rekam kinerja guru dan kepala sekolah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sehari-hari di satuan pendidikan. Yang ketiga, guru menunjukkan dokumen kepada kepala sekolah di luar sistem. Jadi guru hanya menunjukkan, ya, menunjukkan dokumen tersebut, tidak usah diupload atau diunggah. Kepala sekolah mengkonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas. Kepala sekolah tentunya cukup menyatakan bahwa ketersediaan dan isi dokumen sudah sesuai. Nah, jadi memperlihatkan, ya, memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada atasan. Jadi tidak usah mengunggah atau tidak usah mengupload, ya. Jadi itu bentuk sederhananya dari tahun 2024. Lanjut, Bu. Nah, apa saja cakupan dokumen akuntabilitas kepala sekolah? Nah, tadi yang pertama tentunya dari guru, supaya guru tentunya harus juga punya dokumen-dokumen, ya. Cuma ya tadi itu tidak usah diupload. Sekarang dokumen akuntabilitas dari kepala sekolah. Yang pertama, dokumen KSP, kurikulum satuan pendidikan. Dokumen yang disusun oleh kepala sekolah, guru, dan pengurus pendidikan lainnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses belajar, mengajar sesuai dengan kurikulum yang dipilih dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian dokumen yang kedua yaitu perencanaan dari satuan pendidikan. Dokumen yang berisikan rencana kerja satuan pendidikan, baik dalam jangka pendek, jangka panjang, atau biasa disebut dokumen rencana kerja tahunan. Jadi 1 tahun sekali, ya. Selanjutnya
dokumen laporan satuan pendidikan, yaitu dokumen laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk konteks pengelolaan kinerja tahun 2004, maka dokumen yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan rencana dan anggaran tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Rangkuman kehadiran guru, rangkuman yang berisi rekapitulasi kehadiran bulanan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Bukan daftar hadir, tapi sudah merupakan rekapitulasi. Jadi, Bapak Ibu semua, catatannya, penamaan di atas bukan nomenklatur untuk membuat dokumen baru. Penamaan dokumen mungkin bisa berbeda di lapangan. Silakan baca kolom penjelasan untuk mencari padanannya. Dokumen, sekali lagi, tidak usah diunggah. Bapak Ibu perlu diingatkan, kalau yang belum absen, segera ya absen. Itu di chat udah ada link absensinya. Kalau di situ nggak bisa, di link chat itu di WAG ya, kepala sekolah, supaya menyebarkan kepada guru-gurunya yang belum absen. Karena absen ini perlu saya ambil dan juga foto-foto juga diambil untuk pertanggungjawaban saya sudah melaksanakan sosialisasi perencanaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini keterangannya, ingat lagi sekali lagi, periodenya hanya 1 kali ya dalam setahun. Sebelumnya itu 2 kali ya, atau setahun itu 2 semester. Tapi sekarang periodenya hanya 1 kali. Ya, lanjut.